nama saya Irawanti Panggabean dengan NPM 20140080. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif globalisasi di berbagai bidang. Pada bidang ekonomi, diambil dari buku A Future Perfect, The Challenge and Promise of Globalization pada tahun 2003, karya Random House. Globalisasi memberikan dampak signifikan pada ekonomi sebuah negara. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, tantangan pada perkembangan sektor industri di dalam negeri. Yang kedua, dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik. Yang ketiga, produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing. Yang keempat, potensi terjadinya kondisi tidak stabil pada sektor keuangan akan semakin besar. Hal ini terjadi karena dana ke luar negeri lebih tinggi. Yang kelima, sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk lokal. Yang keenam, muncul kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak bermodal besar. Dan yang ketujuh, muncul kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Nah, adapun cara mengatasi dampak negatif di bidang ekonomi yaitu yang pertama, menjaga wibawa negara dan berusaha untuk kesejahteraan masyarakat tetap dipedulikan masyarakat serta pemerintah. Adapun penjelasannya yaitu globalisasi memunculkan sifat di masyarakat materialisme serta kapitalisme, keinginan untuk memperkaya diri terus-menerus atau materialisme, dan juga pihak swasta berkembang dan sulit dipegang oleh pemerintah atau kapitalisme. Karena persaingan dan pada pencaharian uang meluas karena globalisasi, sehingga terkadang lupa untuk peduli di bawahnya. Dan munculnya banyak pihak swasta untuk berbisnis, sehingga solusinya harus menjaga wibawa, serta peduli dan membantu masyarakat, serta pemerintah harus berusaha keras untuk tetap menjaga aset penting untuk tidak diambil swasta demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Banyak masalah ekonomi di masyarakat seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemiskinan, dan lainnya. Sehingga dibutuhkan solusi untuk pemulihan ekonomi seperti dengan cara meningkatkan daya potensi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah harus bisa mengatur agar bisa memenuhi segala kebutuhan negara secara mandiri agar ekonomi maju. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan usaha mikro, serta luaskan lapangan kerja. Ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Karena jika usaha mikro daerah berkembang, maka pengangguran akan berkurang, serta juga memperluas lapangan kerja yang minimum mudah, sehingga mengurangi pengangguran. Yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Memang usaha yang kurang terlihat, kurang berbobot dan kurang menyeluruh. Namun ini adalah salah satu usaha agar tidak mencintai, serta memakai gaya hidup ala barat yang berlebihan. Pada bidang sosial dan budaya, dampak negatifnya yang pertama, meningkatnya sifat individualisme, materialisme, dan konsumtif. Yang kedua, rasa kekeluargaan dan gotong royong menipis. Yang ketiga, timbulnya akulturasi di tengah-tengah masyarakat yang mengalami globalisasi. Yang keempat, kecintaan akan budaya lokal akan terkikis sedikit demi sedikit. Yang kelima, rasa nasionalisme masyarakat akan semakin pudar dari hari ke hari. Adapun solusi mengatasi dampak negatifnya yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tidak begitu saja lalu mengadaptasi untuk kemudian digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritualis, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang terakhir pada bidang politik, adapun dampak negatifnya yang pertama,
munculnya berbagai nilai politik baik individu, kelompok, mayoritas maupun minoritas. Yang kedua, munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara. Yang ketiga, nilai politik berdasarkan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat akan luntur. Yang keempat, banyaknya partai politik di suatu negara. Yang kelima, sebagian masyarakat akan mengambil paham dan nilai politik luar negeri. Yang keenam, berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Nah, adapun cara mengatasi dampak negatif di bidang politik. Yang pertama, kita harus bersikap jujur dan menghargai pendapat. Yang kedua, kita juga harus menghargai orang lain. Yang ketiga, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu politik negara Indonesia. Yang keempat, tidak fanatik buta. Yang kelima, sadar akan persatuan Indonesia di atas segalanya. Dan yang terakhir, bijak dalam mengekspresikan pilihan politik. Sekian dari presentasi saya mengenai dampak negatif globalisasi di berbagai bidang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.